Tadi udah sempat sih ikutin ibadah, tapi telat masuk. Jadinya gak bisa lihat video kan. Video itu bisa dilihat 30 peserta pertama gitu. Tapi aku ikutin juga sih tentang pengampunan. Cuma untuk kali ini aku mau sharing sedikit apa ya, ada di luar dikit lah, tapi tentang penyebaran Injil gitu. Bisa kan Kak, abang semuanya? Boleh, silakan Bang. Jadi gini Kak, aku kan di kampusku gitu, di kelasku yang beragama Kristen cuma 2 gitu. Aku sama ada orang Ambon, lainnya semua non Kristen. Jadi menurut aku ada panggilan gitu, ingin menyebarkan Injil sama mereka gitu. Pasti ada pertemuan gitu, bincang-bincang tentang agama gitu. Cuma sering ada kesulitan gitu Kak, menjawab pertanyaan mereka gitu. Mungkin gara-gara ilmu teologi kurang gitu, mungkin ada bisa bantuan dari orang abang gitu. Mereka sering bertanya gini, mereka mengimani kalau di kita itu nggak menjalankan hukum Taurat gitu. Mereka bertanya gitu ya, soalnya di perjanjian lama mereka mengakunya kan harus bersunat lah, dilarang memakan bidual lah gitu ya. Jadi mereka mengimani kita itu sudah salah gitu, kitab kita itu sudah diubah-ubah. Jadi setiap aku ingin menyebarkan Injil gitu ya Kak, soalnya aku ada rasa panggilan lah gitu, meskipun gak seman ya aku sampaikan. Setidaknya aku udah menyampaikan Injil gitu Kak. Selalu, tapi aku sulit menjawab di pertanyaan mereka gitu Kak. Baru pertanyaan mereka yang mempersulit aku gitu ya Kak, soal ketertinggalan Tuhan gitu. Mereka itu percaya Tuhan itu satu, padahal dan tidak diperanakkan. Padahal di kita ada itu ya, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu. Jadi mereka menentang keras gitu Kak. Mobil gitu lewatnya di atas. Jadi asal aku ingin menyebarkan Injil terhalang di situ sih Kak. Mungkin abang-abang di sini bisa bantu gitu, gimana menjawab pertanyaan seperti itu gitu Kak. Kasih Kak abang semuanya. Lagi. Jadi dia itu kata sistem muter. Kata gue, buset, jauh banget kalau kemana-mana. Silakan Bang Septian atau yang lainnya mau berikan tanggapan buat Bang Iya itu gue Boy. bilang. Tapi kan dia 2 titik ya, Cilengsi 1 lagi. Kenapa nggak yang di Cilengsi? Setahu gue yang di sini tuh Cilegon, terus Jakarta tuh ngambil ban. Bicara dulu aja yang lain dulu. Ini saya sedang melihat materinya lah ya. Amang Buru. Kan ke Bandung muter, sementara Cilengsi 28 mobil. Ke Cilengsi 2 mobil ke sini. Apakah ada dari kalian yang juga mungkin bisa menanggapi? Gue juga kaget sama bahannya yang dikirim tuh. Cerita Bang Ventry Boy ini. Gue juga tahu bener tahu. Udah saya aja bertanya. Dibilangin. Jadi gini, Ventry Boy, ya. Lebih banyak di sono ya bisa jadi mungkin. Ya, karena kan barangnya ini bukan barang olahan. Memberitakan Injil. Kita kayaknya sama ya. Aku dulu di SMK juga cuma 2 Kristen. Saya sama teman saya orang Nias. Ya, terus lainnya semua Muslim. Makanya orang Aceh lagi. Begitu kan. 500 lebih kami itu satu sekolah. Nah, bayangkan 500-an dilawan 2 ya. Gak nyambung, sangat sulit. Nah, tapi aku punya hati terpanggil untuk memberitakan Injil di situ. Tapi notabene-nya aku nggak punya pengalaman. Aku nggak STT, nggak teologi, nggak punya ilmu dasar teologi karena aku masih SMK. Nah, aku juga sulitnya di pertanyaan ya, seperti pertanyaan mereka tadi seperti yang kamu katakan. Ketika saya disulit di situ saya katakan, aku boleh nggak jawab dulu ya. Aku memang nggak ngerti, aku bilang Tuhan, aku memang belum paham, tapi akan ku cari tahu bagaimana akan menjawab pertanyaannya teman-teman. Ketika itu aku pulang sekolah, ya aku tanya orang tuaku, tanya orang tuaku, tanya pendeta, tanya hamba Tuhan, tanya yang tahu tentang pertanyaan itu. Nah, khususnya tadi ditanya tentang Tritunggal, itu jelas pasti ditanyakan. Ya, pasti ditanya, kok 3 Tuhan kalian kan pasti gitu. Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Ya, karena kenapa 3? Tetapi pertanyaannya bukan 3, 1 aja jawabnya. Kalau ditanya, kenapa 1? 1 memang 1. Tapi satu oknum tapi 3 fungsi. Nah gitu aja.
Katakan satu oknum tapi 3 Kenapa? fungsi. Kenapa 3 fungsi? Oh. Ya, coba kasih contoh yang sederhana supaya dia mengartikan satu oknum 3 fungsi ini. Contohnya gini. Berani. Iya. Laki-laki, seorang Jadi ada laki-laki. hitung-hitungannya, Nah, laki-laki ini seorang laki-laki ini bisa gembala di gereja. Laki-laki ini satu ini juga yang sama, nanti laki-laki jadi guru di sekolah. Terus laki-laki ini juga jadi suami di rumah tangga. Nah, apakah laki-laki ini menjadi 3 laki-laki atau laki-laki yang sama jadi satu? Atau laki-laki 3? Kan nggak mungkin dibilang laki-laki 1, laki-laki 2, laki-laki 3, atau laki-laki 1 di gembala, laki-laki 2 guru, laki-laki 3 suami, kan nggak mungkin. Tetap dikatakan itu laki-laki. Karena apa? Tapi satu orang tapi 3 fungsi yang berbeda. Nah, jadi itu yang dikatakan seperti Allah Tritunggal, tapi satu dalam 3 fungsi. Tapi nanti kalau secara teologinya akan panjang. Itu hanya secara singkat untuk menjawab seperti itu. Tapi saran saya, kalau kamu belum tahu, jangan berani-berani menjawab. Nanti akan menjebak dan kamu akan bisa terseret sama mereka. Jadi intinya saya katakan, ketika pertanyaan dari mereka seperti itu, kamu nggak bisa jawab, kamu nggak usah jawab. Mending kamu diam dan kamu bilang, saya cari dulu, kalau nggak cari pembimbing dulu, atau cari pemahaman, pengetahuan dulu gitu. Apalagi di tele ini kan kita banyak nih, ada saya, ada Laisi Henok, ada Laisi David, ada Sartika, ada Septian. Nah, kamu tanya aja di tele ini, atau di luar dari sini juga bisa kamu tanya di mana, di gerejamu atau di daerah kamu tinggal. Nah, supaya ketika kamu punya hati kerinduan tadi, kamu bisa menarik jiwa-jiwa dan mempermuliakan nama Tuhan. Nah, karena itu sungguh mulia. Saya suka banget. Saya bangga sama kamu kalau kamu berani punya keberanian itu aja. Saya sudah bangga sama kamu. Saya angkat jempol, saya 4 sama kamu. Karena orang nggak punya keberanian untuk memberitakan itu bagi semua orang, apalagi orang percaya, ya. Nah, gitu. Jadi dari situ aja saya sudah menilai kamu punya keberanian untuk memberitakan Injil. Tapi di kondisi kamu, kesulitan kamu untuk menjawab dan menyapaparkan ya tentang hal-hal seperti itu. Tapi intinya perdalam dulu ilmumu, perdalam dulu pengetahuanmu tentang itu. Walaupun kamu tidak kelas teologi, nggak masalah. Kamu bisa bertanya dengan baca buku, dengan mungkin bimbingan, maka kamu akan bisa jawab. Nah, intinya kamu bisa jawab itu ketika kamu punya modal, punya pengetahuan. Oke, itu dari saya. Mungkin nanti dari Laisi Henok biar bisa ditambahkan juga. Terima kasih Pentri buat pertanyaannya. Baru kena nasi dari pagi. Makasih Bang untuk jawabannya ya Bang. Gue mana tahan. Pusing habis. Gue aja kalau pagi dikasih mie ngamuk gue di rumah. Nasi gue mau bener. Siang aja kalau dibikin mie nggak ada nasi. Tanggapan Bang Reki Walaupun tadi nggak ada lauk nih. atau mau tanggapan yang lainnya? Gue suruh lu cari nasi gue. Kalau tanggapan Bang Rizky tadi sih, aku udah coba jawab hampir mirip segitu sih Kak kemarin Kak. Soalnya kan mereka mempertanyakan gitu ya Kak. Aku coba tonton YouTube gitu ya. Kenapa sih Tuhan kita ada 3? Aku buka YouTube, aku tunjukin sama mereka videonya. Jadi aku bilang, aku belum paham lah dalam hal teologinya, aku bilang. Jadi untuk menjawab pertanyaan kita dari YouTube aja, aku bilang gitu sih Kak. Jadi kami nonton dari YouTube gitu. Baru mereka sih masih ada juga mempertanyakan Kak. Tuhan itu kan dilahirkan, otomatis manusia dong katanya kan. Manusia itu emang bisa jadi Tuhan katanya. Jadi aku jawab sih, sebenarnya Yesus itu bukan Tuhan yang jadi manusia. Bukan manusia yang jadi Tuhan, tapi Tuhan yang menjadi manusia, bilang kan. Cuma di situ sih Kak perdebatannya sering. Mereka kurang percaya gitu ya. Mungkin kemampuanku jawab juga kurang gitu. Kagak. Jadinya sering apalah mereka itu sih mereka nggak percaya gitu Kak. Baru masalah makan B2 gitu ya Kak. Aku juga udah jawab sih kemarin dengan ayat yang di Alkitab gitu ya Kak. Aku ambil ringkasannya gitu ya. Aku bilang sama mereka, bukan yang masuk ke dalam mulut yang mengharamkan orang gitu ya Kak, tapi yang keluar dari mulut. Cuma mereka tetap tetap pada kukuh pada pendiriannya kalau kita itu nggak melakukan hukum Taurat gitu. Soalnya di hukum Taurat sudah dilarang memakan B2, tapi kita tetap melakukan itu. Jadi mereka mengatakan saya itu lebih Kristen daripada kamu katanya. Sebab saya tetap menjalankan hukum Taurat, sedangkan kamu tidak. Itu sih yang mereka judge saya seperti itu sih Kak.
karena kemampuan saya kurang, ya saya tidak bisa komentar banyak gitu sama mereka. Cuma saya kasih tahu aja ayatnya yang ini gini. Itu sih Kak. Mana tahu ada jawaban dari abang-abang kakak semuanya yang mungkin pendidikannya sudah mampu lah menjawab lebih detail gitu. Terima kasih Itu semuanya sudah- Kak. Itu sudah bagus jawabanmu. Tapi kalau mereka ngomong itu biarin aja. Itu ngotot dia. Tidak perlu sakit hati seperti itu dengan hal-hal seperti itu, karena itu hanya mau berdebat dan hanya mau menarik kamu supaya kamu kalah. Nah, untuk menjatuhkan kamu supaya kamu terkalahkan dari mereka. Tapi bilang aja di perjanjian baru sudah dibebaskan dengan hal-hal seperti itu gitu, udah masuk di dalam perjanjian baru itu. Jadi karena kita sudah masuk di dalam perjanjian baru gitu loh. Jadi Yesus itu yang menjadi sekarang hukum Taurat itu atau Taurat itu gitu. Jadi nggak perlu kita bilang perjanjian lama harus kita lakukan lagi, harus benar-benar kita lakukan hidup yang hukum Taurat. Enggak, karena tetap kita nggak tinggalkan itu, tapi kita masuk di dalam perjanjian baru karena Yesus itulah yang sudah Taurat gitu. Nah itu mungkin bisa dimengerti. Ya, untuk menanggapi itu Ventri Boy, namamu siapa nama aslimu, Ven? Nama asliku memang itu Bang, Ventri Boy. Ada marga saya ya Bang, marga saya Pasar Ibu. Pasar Ibu ya. Jadi gini Ventri, dulu aku juga pernah ditanya-tanya sama kawanku yang muslim yang mengenai hal-hal kayak apa Tuhan tiga. Jadi makanan lah itu ya, kalau di sekolah kita kepo banget teman kita ya, Ven ya. Jadi mau nggak mau ya itulah, kita udah belajar teologi ya sampai 9 tahun sampai 2 kan ya. Tapi ya itulah, sekali lagi kita perlu kerendahan hati, perlu merendahkan diri seperti Kristus juga ya, mengosongkan diri, merasa kita mau, kita hebat, kita bisa jawab ya. Karena mereka selalu pengen menguji kita dan kita tuh mau supaya kita tuh goyah akan iman Kristen kita sendiri. Gitu, Ven. Jadi kamu perlu diperlengkapi juga. Untuk saat ini di sini kan di Batak Telegram ini kita ada dan kita diperlengkapi semua untuk menjawab orang-orang yang pengen menjatuhkan iman Kristen kita. Nah, jadi untuk hal itu yang tadi kawan-kawan kepo mengenal itu, dapat saya sih mendingan kamu ajak, coba kamu boleh belajar di Kristen. Nah gini, kalau kamu ajak dia berarti kan kamu berarti mau tahu tentang Isa Masih dong. Nah, Isa Masih itu kan Yesus Kristus menurut mereka ya, tapi agak pemahamannya agak beda-beda gitu kalau di situ. Tapi mereka percaya jalan yang benar itu hanya Sirotol Mustaqim, itu pintu kebenaran itu hanya di Yesus Kristus. Tapi mereka tetap nggak mau menyebarkan itu. Jadi untuk hal itu, menurut saya ya, pemahaman saya, mungkin kamu boleh ajak belajar dia. Yuk kita belajar kitab Taurat, yuk. Kitab Taurat itu kayak perjanjian lama. Lalu kita mau belajar kitab Jabur, yuk kita belajar tentang Mazmur, yuk. Nah, habis itu baru kita belajar apa lagi? Ya tentang Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau kamu udah kasih tahu ke dia kayak gitu, pasti kamu akan paham mana namanya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gitu. Bapa, Putra dan Roh Kudus itu pasti tahu kalau kita udah kasih tahu mereka bagaimana kitab. Dari kitab tadi seperti saya bilang tadi, kitab Taurat, Kejadian, Keluaran sampai Imamat segala macam dah tentang perjanjian lama. Lalu ke kitab Injil, begitu tentang nanti sampai ke Wahyu, semua ada penghakiman. Jadi biar kita tuh ngomongnya sejalan gitu loh. Kalau kamu mau nanya saja tapi kamu nggak mau belajar, mending nggak usah, karena kamu cuma nanya kawanmu aja gitu. Kamu ngomong ke temanmu gitu ya, kalau kamu mau tahu kamu harus belajar dari awal sama saya tentang Kejadian, Keluaran. Seenggaknya kamu udah belajar juga ya Ventri tentang perjanjian lama itu yang kamu udah dapat gitu di gereja gitu ya dari Bapak Pendeta. Nah, lalu kalau mereka udah belajar, baru nanti mereka paham. Oh, jadi dasar keselamatan Kristen di dalam Yesus Kristus. Oh, ternyata Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia, Allah menjadi manusia Allah 100% dan manusia 100%. Karena tidak ada pembuahan antara manusia si Yusuf dan sama si Maria. Nah, itu jadi benihnya itu benih dari Roh Kudus, bukan benih-benih dari manusia seperti biasa. Gitu loh. Jadi mereka kok bisa manusia jadi Tuhan? Ya bukan toh, tapi Tuhan jadi manusia, mau menyelamatkan manusia gitu loh, Ven. Karena nggak ada manusia yang bisa menyelamatkan diri sendiri. Mau pakai amalnya kayak gimana kek, mau lo baik atau lo kaya sebagaimana, lo nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Tapi lo kan perlu Tuhan. Kamu tanpa Tuhan, kamu bukan apa-apa. Kamu nggak bisa lahir ke dunia ini kalau tanpa Tuhan.
gitu Fetri, agak segala garis besar gitu. Ya segala sesuatu tuh jangan dipikir sesuai jalan pikiran si penanya gitu, tapi kita yang memaparkan karena dia nanya tentang kita kan. Kita memaparkan tentang apa yang punya kita, bukan mencocok-logikan pengajaran mereka supaya mereka nggak tersinggung dengan apa yang kita ajarkan. Benar nggak sih? Kamu agak merasa nggak enak kan kalau ngajarin tentang agama Kristen? Padahal itu harus diajarkan supaya mereka percaya, mereka yakin gitu, Fer. Jangan malah kita minder atau salah nggak gue ngomong gitu kan, nggak enak kan. Jadi harus benar-benar kita ya sekali lagi ya benar sih baca firman Tuhan tiap hari ya, walaupun bolong-bolong tapi ya semoga bisa tiap hari baca firman Tuhan biar kita paham kalau ngejelasin ke orang. Kalau kita ditanya teman kita sedikit banyaknya firman Tuhan yang kita baca itu kita terangkan, bukan kita mencocok-cocokkan firman Tuhan koran mereka kepada Alkitab kita gitu, Fen ya. Itu dari saya sih, terima kasih. Oke, Bang Fentri. Udah cukup jelas, Bang. Iya Kak, terima kasih ya buat abang yang bantu jelasin tadi. Jadi ntar kalau ada lagi gitu ya, soalnya kami sering ngumpul juga sekali-sekali gitu di sini gitu. Boleh. Nanti diajak juga ke kami boleh, biar kami jilid juga. Kalau boleh nanti kita jilid ya, biar paham sekalian. Kasih paham sudah. Oke. Iya Bang, makasih ya Bang Kak semuanya. Oke, Bang Reksi, ada yang ingin disampaikan nih. Aku mau nyampein doang. Tadi ada statement begini nih. Dia bilang tolong disampaikan. Sebagai Bapa artinya Tuhan yang di surga. Sebagai Yesus artinya Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Sebagai Roh Kudus artinya Tuhan yang selalu di dalam diri kita. Dia cuma bilang tolong sampaikan itu ke Bang Reksi. Terima kasih. Oke. Terima kasih juga. Oke, nextnya ada pertanyaan seperti ini. Tadi bicara tentang keselamatan. Dia mau komplain tentang keselamatan yang kalian bicarakan tadi. Dia bilang gini, percaya kepada Tuhan itu diselamatkan. Tapi gimana jika orang itu orang percaya sama Tuhan, tapi pada saat itu dia juga berbuat dosa? Apakah itu bisa diselamatkan walaupun dia percaya Tuhan tapi suka juga berbuat dosa? Bisa ditanggapin tadi kalian yang berbicara tentang keselamatan. Oke Kak, saya Sartika. Lah, iya untuk membahas itu ya, percaya kepada Yesus Kristus itu adalah syarat pertama untuk kita diselamatkan, menerima Dia sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Nah, sebagai manusia yang masih hidup dalam daging, kita pasti pernah jatuh ke dalam dosa. Bedakan jatuh di dalam dosa atau tinggal di dalam dosa, beda. Tinggal di dalam dosa dan jatuh ke dalam dosa itu sangat beda. Bedanya kalau tinggal di dalam dosa berarti keseharian atau gaya hidupnya itu dosa. Tapi sebagai manusia yang masih lemah, kita kadang masih bisa jatuh ke keinginan daging kita, masih terpengaruh sama sekeliling. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus ini, itulah yang menjadi patokannya. Meskipun kita jatuh dalam dosa, tapi kita datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Nah, Tuhan tetap menerima kita apa adanya, tapi dengan syarat jangan kita mempermainkan. Karena Tuhan itu Tuhan yang adil, Allah yang maha pengasih. Ya, Dia sabar, Dia pengasih, tapi Dia tetap Allah yang adil. Nah, ketika kita jatuh dalam dosa itu, hukumannya ada atau konsekuensi yang kita hadapi itu ada. Mungkin aja lewat penderitaan, lewat apapun itu, macam-macam cara Tuhan. Tapi sekali kita percaya kepada Tuhan, kita selamat. Meskipun kita jatuh ke dalam dosa, nah konsekuensi itulah yang ada, yang akan kita hadapi. Hukuman atau apapun itu yang Tuhan percayakan, yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Jadi kalau teman-teman siapapun yang bertanya tadi, percaya kepada Yesus Kristus akan selamat.
segala dosa pelanggaran kita, mungkin kita jatuh ke dalam dosa, mari minta ampun sama Tuhan. Tuhan menerima kita, Tuhan mengasihi kita. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Kak Sartika. Semoga orang yang bertanya di sini paham akan jawaban Kak Sartika tadi. Boleh aku menanggapi juga, Putri? Ya Bang, boleh. Gimana? Oke, dia tadi bertanya seperti ini. Keselamatan itu tentang percaya kepada Tuhan itu diselamatkan, tapi gimana jika orang itu orangnya percaya sama Tuhan, tapi pada saat itu dia juga berbuat dosa? Apakah itu bisa diselamatkan walaupun dia percaya Tuhan tapi suka juga berbuat dosa? Ya seharusnya sebagai orang percaya yang sudah menerima sebagai juru selamat, dan seharusnya juga dia mengerjakan keselamatannya gitu loh. Adakah manusia yang diselamatkan tapi tidak berbuat, tidak mengerjakan keselamatannya? Nah, dan tapi dia tetap hidup dalam dosa. Semua kita manusia ini berdosa. Karena dari Adam dan Hawa pun sudah jatuh dalam dosa. Orang tua kita juga pasti berbuat dosa, apalagi kita pribadi sering sekali berbuat dosa. Tapi namanya kita sudah bertobat, meninggalkan hidup yang lama dan memulai hidup yang baru, tapi kita bisa tetap salah. Tapi yang Tuhan rindu adalah kita itu bertobat, cepat berbalik seperti hambanya itu Daud ya, Raja Daud. Dia bersalah, dia harus mengakui dosanya juga, ada yang harus ditanggung. Karena seperti tadi Sartika bicara, Ibu Gembala ini, pendeta ini bilang, Allah itu setia dan adil. Kamu bersalah sebagai manusia, betul, kamu dimaafkan. Tapi sekali lagi, kalau kesalahanmu itu pasti kamu harus menanggungnya. Jadi di dalam Tuhan itu nggak ada namanya kamu diampuni tapi kamu tidak menanggung kesalahanmu itu. Apa yang kamu kerjakan, kamu harus menanggung apa yang kamu sudah kerjakan di masa lalu itu. Jadi bukan sembarangan hanya bertobat aja. Karena banyak pendeta dulunya ada juga dia dalam hidup gelap. Nah, gara-gara dia memiliki ilmu-ilmu kan, ilmu-ilmu, dimasukkanlah ilmu ke dalam tubuhnya. Tapi karena dia sudah jadi pendeta, dikeluarkanlah ilmu itu dari tubuhnya, banyak kesakitan dalam tubuhnya, sakit, hidupnya itu sakit karena dia dulu memakai ilmu-ilmu gaib itu dari luar. Hidup-hidup di bawah bertapa di gunung atau begini. Tapi begitu, itu pengalaman pendeta yang pernah berkhotbah ya, seperti itu. Saya dengar. Walaupun apa yang sudah dikerjakan masa lalu dia bertobat ke Yesus, tapi harus ada yang ditanggung, yaitu kesakitan yang di masa lalu itu. Karena Allah itu setia dan adil, nggak diampuni, tapi kamu harus menanggung apa yang kamu. Jadi di luar dari konteks itu, apakah bisa dibilang percaya sama Tuhan Yesus terus kamu tetap hidup dalam dosa? Yang nggak bisa, dipertanyakan. Yesus yang kamu bilang percaya itu Yesus juru selamat yang lahir di Bethlehem, apa Yesus napas itu? Yesus pemain bola, jangan-jangan kamu tetap hidup dalam dosa. Jangan-jangan Yesus yang lain itu. Maka dipertanyakan juga ini, Yesus siapa yang kau sembah ini? Kenapa kau tetap jatuh dalam dosa? Kenapa kamu hidup di dalam dosa terus? Sampai kapan kamu mau hidup dalam dosa? Itu Putri maksudnya. Jadi saya kasih tahu ke dia supaya bedakan mana kamu sudah bertobat dan kamu nggak hidup dalam dosa lagi, seperti itu. Bertobat dan menerima Yesus dan melakukan kerjakan keselamatanmu, mau dengan pelayanan, mau dengan berbagai macam lah, pelayanan di kantor atau pelayanan di kampus, segala macam kamu kerjakan keselamatanmu, karena kamu tahu kamu itu bukan apa-apa tanpa Yesus Kristus. Nah gitu, jadinya sekali lagi ya, namanya kalau sudah terima Yesus harusnya kerjakan keselamatannya. Tapi kalau dia belum menerima Yesus cuman KTP doang, kan banyak kan agama KTP tapi tidak mencerminkan, tidak menjadi terang di dalam kegelapan, sama aja bohong gitu loh. Apa gunanya dia beragama kalau gitu kan, kalau cuma jadi beban doang, beban agama kan gitu. Terima kasih, kiranya dapat memberkati kalian semua. Masih ada tanggapan lain?
Kalau tidak biar kita next. Bang Septian gak ada mau tanggapan? Mungkin cukup yang sampaikan Lai Henok tadi, berarti ada kayak ada tabur tuai gitu kan, Lai. Apa yang kita lepas, apa yang kita lepas di bumi akan terikat di surga. Sebab katanya sebab upah dosa ialah maut. Jadi kalau mengenai pertobatan itu memang nggak semudah membalikkan telapak tangan kalau menurut saya ya. Kadang-kadang banyak orang yang berkata begini, Tuhan aku bertobat, tapi besoknya dia juga melakukan dosa yang sama. Kalau menurut saya kalau mengenai pertobatan itu ya harus yang benar-benar, bukan hanya di mulut saja. Harus bisa melepaskan dosa yang masa lalu itu. Mungkin itu tambahannya. Oke. Kita next ya ke Bang Zen Arwan. Mau tanya apa Bang? Atau mau menanggapi? Ini harus nanya tentang keselamatan apa boleh yang lain? Boleh yang lain Bang. Aku pengen nanya, bentuk bumi itu kalau menurut Alkitab itu gimana? Itu aja Bang, makasih. Bang Zen Arwan mau tanya apa? Boleh ditanyakan yang lain. Kalau bukan Iya. tentang keselamatan. Ya, aku nanya itu bentuk bumi menurut Alkitab itu kayak gimana? Itu aja pertanyaanku, makasih. Oke, ada tanggapan bentuk bumi menurut Alkitab. Adakah yang bisa menanggapi dari pertanyaan Bang Zen ini? Oke, saya akan menanggapi. Mungkin kalau kurang nanti mungkin ada tambahan dari lain. Kalau secara spesifik di Alkitab tidak ada bentuk bumi gimana itu, tapi setelah saya baca Alkitab ini, saya tidak menemukan bahwa bumi itu bulat, bumi ini begini. Karena di Kejadian pasal 1 diceritakan bumi belum berbentuk dan kosong. Jadi bumi itu masih kosong, belum ada penghuninya. Jadi kalau secara Alkitabiah memang tidak ada dikatakan bahwa bumi itu bentuknya bagaimana, di berapa panjang kali lebarnya. Tapi kalau secara geografis itu mungkin dikatakan bahwa bumi ini berputar, kalau nggak salah kalau belajar tentang geografis. Mungkin ada tambahannya dari Amang Boru Reksi, Lai Henok, Kak Sartika, atau Bang David? Ya, kalau tambahan aku cuma sedikit. Bumi itu menurut Alkitab sesuai dengan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Karena di Alkitab memang nggak ada dituliskan itu. Nah, itu aja sih tambahan. Udah bisa dipahami Bang Zen Arwan? Pertanyaan ini Bang Zen Arwan bisa ditanyakan sama Ali. Nanya gini karena gini ya. Nanya kayak gini karena lihat juga di Kejadian 1 ayat 7 sama Kejadian 7 ayat 11b. Bacakan. Kejadian 1 ayat 7. Kejadian 1 ayat 7 sama Kejadian 7 ayat 11b.
Bisa dibacakan Lai Zen Arwan? Kejadian 1 ayat 7, maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Yang di ketujuhnya itu yang di Kejadian 7 ayat 11b itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Ada suaranya bang tadi? Oh lupa, bikin dimatiin. Tuh ada suara nggak sih? Ada. Baik, tadi baca ayat juga gak ada suaranya? Ada suara, ada. Ada kan? Ya, itu aja. Tuhan. Bang Zen Arwan, maaf sebelumnya, tapi pertanyaan Bang Zen Arwan ini di luar tema dan di luar topik kita, teladan dan jadi jati diri. Itu yang diterapin Bang Septian kalau kita mau next jadi Timotius, penerus Timotius selanjutnya. Dan untuk tentang keselamatan yang aku dapat tadi poinnya adalah kita semua akan diselamatkan apabila kita itu percaya sama Tuhan. Tapi bukan berarti kita tidak diselamatkan kalau kita tidak percaya sama Tuhan gitu. Pasti Tuhan akan selamatin, tapi mungkin dengan cara yang berbeda. Terus yang poin ketiga tadi tentang sharing yang dimana jauh dari Tuhan. Yang jauh dari Tuhan itu kita boleh kecewa sama lingkungan kita, siapapun itu. Kita pun boleh marah sama orang-orang di sekitar kita. Tapi satu hal yang penting, kita tidak boleh kecewa ataupun marah sama Tuhan. Karena apapun masalah kita, itu semua terjadi karena Tuhan. Tuhan tidak mungkin memberikan sesuatu kepada kita apapun itu kalau tidak ada alasannya. Jadi apapun itu, kita harus tetap berdoa sama Tuhan. Harus tetap bersyukur sama Tuhan. Karena setiap apapun yang kita lakukan, apapun persoalan hidup yang kita lakukan, itu atas izin Tuhan. Kayak buku aja. Buku gak semuanya endingnya bahagia. Buku gak semua ceritanya itu senang. Pasti ada cerita sedih, ada cerita senang. Mungkin yang tadi cerita yang broken home, atau dia punya kesel sama lingkungannya. Mungkin cerita hidup kalian itu lagi di fase yang sedihnya. Tapi mungkin esok Tuhan akan membalikan buku itu. Tuhan akan membalikan kisah hidup kalian menjadi lebih bahagia. Itu sih kurang lebihnya yang aku dapat dari sharing cerita dan tanggapan kalian semua di sini. Kalau ada kurang lebihnya aku minta maaf.
Kalau ada kurangnya, mohon ditambahkan. Terima kasih. Kalau tidak ada tanggapan, biar bisa kita tutup karena hari semakin malam. Mungkin ada kegiatan esok yang harus bangun pagi. Bisa kita tutup ibadah kita Bisa, pada Putri. hari ini? Langsung saja. Oke. Bang Septian mau berdoa atau aku yang berdoa? Kita tutup ibadah ini. Aku aja yang tutup ya, Bang. Bang Iya Septian. toh. Iya nggak Oke. apa sok. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, pada malam hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman ini dapat tertanam di setiap hati kami, dan firman ini dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami. Berkati terus kami Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kami mohon berkati lebih lagi dan berikan kesehatan selalu agar di setiap kehidupannya lebih lagi rindu untuk menyampaikan firman-Mu dimanapun berada. Pakai terus hamba-Mu ini Tuhan, supaya dapat menjadi berkat untuk orang banyak. Terima kasih karena telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir, sehingga kegiatan ibadah kami berjalan dengan lancar.